Assalamualaikum soleh-solehah. Apa kabarnya Ananda semua? Semoga kalian sehat selalu ya, dan tetap semangat belajar di rumah. Nah, kali ini Ustazah akan menyampaikan tentang pembelajaran kita ya, yaitu IPA, dengan materi tentang sumber bunyi dan perambatan bunyi. Sekali lagi, materi kita hari ini adalah sumber bunyi dan perambatan bunyi. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar Ananda semua dapat memahami bagaimana bunyi dapat terdengar ke telinga kita. Nah, pernah tidak kalian berpikir bunyi itu apa? Atau kenapa muncul bunyi? Jika kalian sedang terdiam, tiba-tiba kalian memukul meja, apa yang kalian dengar? Atau saat kalian terdiam, ada nyamuk terngiang di dekat telinga kita. Apa yang kalian dengar? Kalian pasti mendengar bunyi atau suara. Yuk, kita cari tahu kenapa kalian bisa mendengar bunyi dan bagaimana bunyi bisa sampai ke telinga kita. Baiklah, bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Nah, benda yang bergetar itu menghasilkan gelombang bunyi. Gelombang bunyi merambat melalui udara dan akhirnya sampai ke telinga kita. Nah, itulah bagaimana kita dapat bunyi dapat terdengar sampai ke telinga kita. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi itu disebut sumber bunyi. Contoh dari sumber bunyi itu alat musik atau benda yang diberi getaran dengan cara dipukul seperti gendang, dipetik. Contohnya seperti gitar, ditiup. Contohnya seperti pianika ya, dan digesek. Contohnya seperti biola, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, media perambatan bunyi di sini ada 3 media perambatan bunyi. Jadi, bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media, yaitu benda padat, cair, dan gas. Ya. Bunyi merambat melalui benda gas atau udara. Contohnya, saat kita berbicara, pasti kita mendengar teman kita yang berbicara. Dan saat kita mendengarkan kumandang azan, ya, pasti akan terdengar suara azannya ke tempat kita ya, walaupun masjidnya agak jauh. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda padat. Ya, contohnya seperti gambar yang ada di sini ya. Bisa kita lihat. Pada gambar ini ada 2 anak yang sedang bermain telepon-teleponan dengan menggunakan kaleng dan tali atau benang. Ketika anak pertama bersuara, maka udara di dalam kaleng bergetar, kemudian merambat melalui benang atau tali, sehingga suara atau bunyi sampai ke anak yang kedua. Itulah contoh bunyi merambat melalui benda padat. Yang ketiga, bunyi merambat melalui benda cair. Nah, contohnya bisa kita lihat juga pada gambar berikut ini. Pada gambar ada seorang anak yang sedang mendekatkan telinganya pada corong yang di ember yang sudah berisi air. Ya. Nah, anak itu mengetuk badan ember. Nah, apa yang terjadi? Ya, suara juga akan terdengar ketukannya ya. Nah, apakah bunyi bisa tidak merambat, Ustazah? Jawabannya adalah bisa. Bunyi tidak dapat merambat di ruang yang hampa udara. Hal ini dikarenakan ruang hampa udara tidak memiliki media yang dapat merambatkan bunyi.
Contohnya di mana? Siapa yang tahu? Ruang yang hampa udara. Nah, contohnya itu di ruang angkasa. Ya, di ruang angkasa itu hampa udara. Jadi, bunyi tidak dapat merambat. Kalau kita bicara di ruang angkasa juga tidak terdengar suara kita. Ya, baiklah anak-anak. Mungkin itu sedikit penjelasan dari Ustazah ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian untuk belajar ya nak ya. Nah, tugas untuk hari ini yaitu kalian merangkum materi hari ini di buku tulis. Lalu yang kedua, melakukan percobaan dari salah satu media atau perantara perambatan bunyi, yaitu bunyi dapat merambat melalui benda padat. Nah, kalian tugasnya itu membuat teleponan. Oke? Alat dan bahannya yaitu 2 buah kaleng bekas bekas susu cair ya, atau boleh juga menggunakan gelas air mineral yang plastik. Lalu ada benang bangunan atau benang kasur, lalu ada paku. Cara membuatnya, lubangi bagian tengah alas gelas plastik atau kaleng susu, jadi dilubangi ya tengahnya. Masukkan benang bangunan atau benang kasur dari bawah. Lalu kalian ikat. Setelah dimasukkan benangnya, kalian ikat ujung benang itu ke tengah paku ya. Tarik, kalau sudah diikat lalu ditarik benang bangunannya sampai paku menahannya. Lakukan hal yang sama dengan gelas plastik atau kaleng susu satunya ya. Pastikan benang tidak terlalu panjang atau pendek ya, agar perambatan bunyi dapat terdengar dengan baik. Kalian boleh minta bantuan orang tua kalian jika mengalami kesulitan ya dalam hal melubangi kaleng susunya ya. Boleh bekerja sama dengan orang tua kalian deh. Ya. Nanti kalau sudah jadi boleh dipraktekkan sama adik kalian atau kakak kalian atau dengan orang tua kalian. Oke, Solih? Semangat ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.